Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Qiraatul Quran wa Tahfiz. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang hukum-hukum bacaan yang ukuran panjangnya itu sama, yaitu 2-3 harkat, yaitu sudah saya jelaskan misalnya di Gombinguna, Ikhbas Syafawi, kemudian nun yang bertasydid atau nun yang bertasydid dan lain-lain. Pada hari ini kita fokus akan menjelaskan tentang tingkatan bacaan ikhfa ya. Saudara-saudara sekalian, bacaan ikhfa dilihat dari sisi samarnya, dilihat dari sisi dengungnya, itu ternyata dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah ikhfa akrob ya, yang kedua ikhfa ausat, dan yang ketiga ikhfa abad. Ikhfa abad yang ini akan kita jelaskan satu persatu dari macam-macam pembagian ikhfa ini. Yang pertama ikhfa akrob adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, dato, bertemu dengan ketiga huruf ikhfa itu ta, dato ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ikhfa akrob itu artinya bunyi dengungnya itu, bunyi samarnya itu di sini lebih lemah daripada suara guna. Nah, itu kalau saya coba dengan pilihan kata-kata saya, ikhfa akrob itu adalah bunyi dengungnya itu sedikit di hidung, banyak di mulut ya. Hurufnya ta, to, da. Mari kita lihat di sini beberapa contoh bacaan ikhfanya. Ini ada di atas. Sebentar. Nah, ini misalnya huruf ta ya. Wa antum ya, atau qiblatan tardoha ya, atau ni'matun tamunnuha, dan lain-lain. Ini yang huruf ta ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Kemudian yang berikutnya misalnya huruf da-nya ya. Huruf da-nya itu misalnya min dunihi ya. Jadi min, nun bertemu da itu kan ikhfa. Ikhfa akrob ya. Mana ini kok hilang ini? Bentar. Nah, ini ya. Min dunihi, atau wa ka'san dihaqo ya, atau misalnya ma'in dafiq ya. Min duni, min ya. Jadi dengungnya itu, samarnya itu lebih dominan kepada suara mulut ya. Min duni ya, atau wa ka'san dihaha ya. Begitu. Itu ta, kemudian da-nya sudah, tinggal kita nyari yang to-nya mana. Ini yang to-nya. Min tin
Tidak boleh Anda misalnya membaca di situ ming tin, ming dengan mil beda ya. Ini mil tin ya. Atau misalnya ma'an tahura atau fidyatun ta'am ya, itu yang to. Jadi ini adalah contoh ihfa akrob ya. Jadi ihfa akrob itu bunyinya sedikit di hidung, yang ke hidung dengungnya, tetapi lebih dominan ke mulut. Hurufnya adalah ta, to, da ya. Mi'tin atau antum wa antum atau mi'duni ya, dan lain-lain. Hurufnya adalah ta, to, da. Mari kita lihat lagi kawan-kawan macam-macam ikhfa selanjutnya. Nah, yang kedua ikhfa ausat, tapi kita loncat dulu supaya nanti enak penjelasannya. Yang ketiga, nanti setelah ketiga kedua ya, ikhfa ab'ad, yakni apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kaf atau qaf ya, maka suara ikhfa lebih kuat dari mana tadi. Intinya bahwa suara hidung itu lebih dominan daripada suara mulut ya. Itu adalah ikhfa ab'ad ya. Mana ini contohnya, kita cari. Qaf atau kaf ya. Kita cari hurufnya, mohon bersabar. Tadi baru ikhfa akrob. Nah ini nun mati atau tanwin bertemu dengan qaf atau kaf. Misalnya min qab. Jadi ikhfa abad itu adalah suara dengung atau samarnya itu lebih dominan di hidung, atau dengan kata lain itu suaranya menjadi ang ya, ang, ng yaitu ang. Min qablik, tidak boleh Anda membaca min qablik, itu adalah ikhfa akrob ya. Atau azaban qariba ya. Terus ummatun qad khalat, ummatun qad khalat, tung ya, bukan tung, bukan, tapi suara dengung atau samarnya itu lebih dominan ke hidung. Jadi suaranya suara ang, suara di hidung. Atau bitabi'in qiblatahum, itu yang huruf qafnya, yang huruf kafnya misalnya in kuntum, beda ya. In itu ikhfa abad, sedangkan kung itu ikhfa akrob, beda. In kuntum, beda cara dengungnya. Atau thayyibatan kasyajarah, atau misalnya wa fakihatin katsirah, atau fakihatun katsirah. Jadi ikhfa abad itu adalah suaranya yang lebih dominan di hidung alias suara ang ya. Sedangkan akrob itu lebih dominan di mulut, antum ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah ikhfa
akrob dan ab'ad ya. Berikutnya kawan-kawan sekalian adalah ikhfa ausat. Sengaja ikhfa ausat ini saya simpan di yang terakhir supaya saya memberikan contoh bacaannya lebih jelas. Ikhfa ausat ini adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang selain ikhfa akrob dan ikhfa ab'ad. Jadi kalau huruf ikhfa itu semuanya ada 15, kemudian ikhfa akrob ada 3, ikhfa ab'ad ada 2, dikurang 5 berarti sisanya 10. Itu adalah termasuk ikhfa ausat ya. Jadi ikhfa ausat itu pertengahan ya antara ikhfa akrob dan ikhfa ab'ad ya. Mari kita lihat contohnya ke atas seperti tadi. Huruf-hurufnya selain huruf ikhfa akrob dan ikhfa ab'ad ya. Ini saya kira banyak contohnya. Misalnya nun mati atau tanwin bertemu dengan shin ya, bertemu dengan sod, bertemu dengan huruf-huruf yang lainnya yang jumlahnya 10 itu ya. Misalnya min syai ya, zilzalan syadida ya, yang huruf sin. Yang huruf sodnya min sol atau azaban sa'ada ya, atau rijalun sadaku ya. Saya kira contohnya masih banyak, ada 10 kawan-kawan sekalian. Misalnya mandud Dzurriyyatun du'afa atau qauman dhallin ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Jadi kawan-kawan sekalian, ketika kita membaca huruf-huruf ikhfa, bacaan-bacaan yang terkait dengan hukum bacaan ikhfa yang hurufnya itu jumlahnya ada 15, tentu saja tidak semua dengung atau samar dari bacaan ikhfa itu sama. Akan tetapi terjadi model bacaan ya, ada ikhfa akrob yang lebih dominan suara samar atau dengungnya itu ke mulut, wa antum. Ada juga ikhfa ab'ad yang dominan suara dengung dan samarnya itu ke hidung, hurufnya qaf dengan kaf. Misalnya min qablik atau mangkana. Ada juga ikhfa ausat yang suara dengungnya itu pertengahan antara akrob dan ab'ad. Misalnya huruf fa, anfusakum ya, dan lain-lain yang jumlah huruf ausat itu ada 10 setelah dikurangi ikhfa akrob 3 dan ikhfa ab'ad 2. Setelah dikurangi 15 dikurangi 5 berarti 10 ya. Misalnya di sini ada juga contohnya yaumin dzi ya, azizun dzuntiqam. Ini ikhfa ausat, yaitu ikhfa pertengahan ya. Jadi kawan-kawan sekalian yang berbahagia, membaca Al-Quran itu memang agak susah ya kalau tidak dilatih oleh kita. Bagaimana cara membedakan bunyi, bagaimana cara membedakan huruf dan lain-lain,
karena juga ada beberapa huruf-huruf yang hampir sama, misalnya za dengan zo ya, itu kan itu hampir sama ya, a dengan a ya, tetapi tentu tempat keluar hurufnya itu pasti berbeda. To dengan ta gitu ya, zo dengan za itu hampir sama. Oleh karena itu menurut saya kawan-kawan sekalian harus belajar terus-menerus bagaimana cara pengucapan huruf ya. Kalau perlu supaya hurufnya keluarnya pas, itu dulu guru saya mencontohkan supaya kita ketika belajar penyebutan huruf itu harus pakai cermin gitu ya, pakai kaca, supaya bagaimana gerakan lidah kita, gerakan bibir kita, gerakan mulut kita itu supaya benar dan sesuai dengan aturan-aturan makhorijul huruf. Nah, apalagi dalam pelajaran kita sekarang misalnya tentang perbedaan ikhfa. Mungkin kita dulu waktu kanak-kanak, waktu remaja tidak pernah tahu perbedaan bunyi bacaan ikhfa itu, karena kita menganggap semua ikhfa atau ikhfa hakiki itu yang jumlah hurufnya ada 15 itu bunyi samar, bunyi dengungnya itu sama. Ternyata tidak. Dari seluruh huruf-huruf ikhfa yang harus dengung, harus samar itu, kawan-kawan sekalian, ada perbedaan. Ada yang dengungnya itu lebih dominan ke mulut, ada dengungnya yang lebih dominan ke hidung, ada juga yang pertengahan. Misalnya kita membaca tadi contoh ikhfa abad ya, huruf qaf atau kaf. Min qablik ya. Mungkin yang tidak tahu membacanya di situ min qablik, padahal itu keliru karena nun mati atau tanwin bertemu huruf qaf atau kaf itu bunyi ikhfanya itu harus lebih dominan ke hidung, jadi suara ang ya. Min qablik, min, jadi suaranya suara ang ya. Nah, kawan-kawan sekalian, dari pelajaran yang sangat sederhana pada kesempatan ini, saya kira tolong diingat baik-baik bahwa ada 3 perbedaan bacaan huruf bacaan ikhfa ya. Bacaan samar dalam ikhfa itu bunyinya berbeda. Ada 3 macam sekali lagi, yaitu ikhfa aqrab, ikhfa abad, dan ikhfa ausat. Atau kita boleh juga mengurutnya ikhfa aqrab, ikhfa ausat, dan ikhfa abad. Adapun tadi saya nunclok dari 1 ke 3 itu maksudnya supaya penjelasannya runut dan saudara-saudara sekalian lebih mengerti. Nah, dalam pertemuan daring ini memang tidak begitu ideal kawan-kawan sekalian, karena saya tidak bisa memberikan contoh, misalnya langsung mengaji dari beberapa ayat Al-Quran untuk memberikan contoh secara lebih komprehensif tentang bacaan-bacaan ikhfa ini. Akan tapi ini karena secara daring, saya hanya bisa menjelaskan beberapa contoh kalimatnya saja, beberapa contoh bacaannya yang sangat pendek. Tapi saya berharap saudara-saudara sekalian tetap mengingatnya, meresapinya, sehingga ketika di rumah dicoba dipraktekkan ketika membaca Al-Quran di bulan puasa ini. Dan saya berharap terkait dengan apa yang saya sampaikan, kalau ada yang tidak paham, kalau ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan ke saya langsung secara di Japri ya, dan saya nanti insya Allah akan bisa menjelaskan kepada kawan-kawan sekalian kalau waktunya senggang dan memungkinkan untuk itu. Tapi nanti kita ke depan kalau sudah ada kesempatan untuk bertemu tatap muka, ini sebenarnya lebih enak ya, karena kita langsung bisa interaksi, bisa tanya jawab langsung, dan apa yang saudara-saudara tidak pahami bisa dijelaskan langsung oleh saya.
Saya kira itu kawan-kawan sekalian pelajaran singkat pada kesempatan ini. Saya ucapkan selamat berpuasa di hari yang ke berapa ini, ke-7 ya, 7 apa ke-8. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan saya anjurkan di bulan puasa ini hendaklah memperbanyak membaca Al-Qur'an, tadarusan di masjid dan lain-lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.